permasalahan kita ya. Iya. Orang tua sambung. Ini bahkan ada temennya Ibu Wati, nih anaknya tuh cemburu banget nih sama ibu sambungnya nih. Ya Allah, Bisa ya karena mungkin bapaknya terlalu banyak ngasih duit terus anaknya dicuekin. Atau ibunya lauknya ayam, anaknya tahu ya. Ini bisa membuat cemburu nih jadi anaknya. Gimana nih Bunda? Mungkin ayamnya ketutup sama nasi kali, Bang. Oh, diumpetin jatuhnya itu. Jadi dapetnya 2 berarti. Iya, seorang anak cemburu sama ibu sambung. Iya. Jangan cemburu buta, jangan. Joget Saya juga setiap Bunda nyanyi saya jadi pengen joget. Kirain kita lagi pegel-pegel Bang Melki. Ya, cemburu itu adalah perasaan pada diri manusia sama seperti halnya cinta. Jadi keluarga itu ya harus menyikapinya dengan nyata. Akan tetapi jangan membiarkannya ya begitu saja. Karena yang namanya rasa cemburu kalau dipupuk terus akan menjadi dendam nantinya. Akan menjadi amarah. Dan jadinya malah apa? Fitnah lah. Atau apa namanya? Hoak, apa itu? Hoax atau ya. Dibikin di medsos punya materi begitu kan. Iya, kadang banyak dari timbul perasaan seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang tua? Pertama, ajarkan kepada anak bahwa hidup itu tentang memberi dan menerima. Yang keduanya, ajarkan tentang persaingan yang sehat. Bisa jadi mungkin karena emang tadinya cuma ayahnya doang, datang ibu sambung tiba-tiba. Namanya anak pasti gitu loh. Ada perasaan gak mau tersaingi, takut kehilangan kasih sayangnya. Tapi apabila ibu sambung itu mendekatinya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, insya Allah semuanya akan terjalin seperti yang kita inginkan. Insya Allah. Gitu. Cemburu mah biasa berarti ya Bun ya? Iya pasti biasa. Cuma harus dihilangin tuh Bang cemburu-cemburu begitu. Biasanya bener tuh kata Bunda Liza, kalau udah cemburu nih hatinya jadi punya dengki, punya iri. Jadi macam-macam nanti. Nah, ini masalahnya kalau umpamanya Else nih. Maaf ya nih Bunda ya, nih, saya ke orang dalam dulu nih ya. Else nih masalahnya nih. Dia nikah nih sama Duda, anak ke-12. Yang cemburu 12 anak. Nah. Ya udah deh, ini sorry ya Bunda ya, kita pertanyaannya kita lempar ke ini deh. Ke Else, ada yang mau ditanya gak? Karena Bang Melki mukanya memang dari tadi tuh kayaknya lagi mikir gitu loh. Kayak ada yang mau ditanya. Mikirin 12 anak. Yang satu demennya tempe, yang satu demennya tahu. Ayo diapalin. Masya Allah. Kenapa sih? Tadi pas break iklan, dia juga bilang, jangan ke bunda-bunda yang di studio mulu dong, aku gitu. Emang ada apa sih Bun? Aku banget nih katanya gitu ya. Kenapa? Gini Bang, makan lemper bareng Syahrini. Cakep. Baper nih. Iya. Ya Allah. Bareng Syahrini makan lemper. Cakep. Apa nih yang baper? Kenapa? Dari tadi Elsa denger kayaknya kok susah bener ya jadi orang tua sambung. Pakai lem-lem segala, bunda-bunda. Gak gitu pembahasannya, Elsa. Terus. Gitu ya. Itu kok kayaknya beban gitu loh untuk jadi orang tua sambung tuh beban. Tapi itu kira-kira ada jadi ladang pahala nggak sih Bu? Masya Allah pahala. Nah gini ya, Bun. Ya. Sambil jawab ya Bun ya. Ya. Jadi gini, kalau seseorang ibadah itu sudah pasti ada pahalanya. Seorang ibu menikah, kemudian bersama dengan suami. Pernikahan jadi ladang pahala. Itu. Kemudian ketika punya anak, ibu bukan hanya ngurusin suami, tapi ngurusin anak, tambah lagi pahalanya. Tapi ngurusin anak kandung tentunya sulitnya ada, tapi tidak sesulit memang ketika mendidik anak sambung. Berarti kalau saja kita melakukan hal itu karena niatnya ibadah Bang Melki, Kak Else, insya Allah itu jadi ladang pahala yang besar. Yang pertama asalkan niatkan itu adalah ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita sudah jadikan itu adalah sebuah ladang ibadah, maka apapun kesulitan, hambatan yang akan dialami tidak akan terasa berat. Jadi jalankanlah semua karena lillah, karena Allah, maka tidak akan ada lelah. Makanya Bang Melki
Kak Else udah langsung berubah wajahnya. Iya. 2 orang, 3 orang aja tadi pertanyaannya, cemburunya udah banyak banget. Gimana 12 sih Bun ya? Ngatur tempe, Iya, yang satu ayam. Atau tahu. Nah, Yang satu ikan asin. Nah. Belum bapaknya lagi. belum bapaknya Ya. lagi. Nah, tapi Elsa, ini 12 anaknya itu nggak bayi semua kan? Itu agak ribet loh kalau bayi semua loh. Enggak loh Bang, kan 12. Iya. Jadi mungkin umurnya 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Bedanya 2 tahun loh Kak Else. Rame Masya itu, Allah. rame. Jadi makanya kalau segala sesuatu dilakukan karena Allah, maka semua itu akan hilang lelahnya dan insya Allah juga akan berpahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa Kak Else dan ibu-ibu semua? Ya. Ikhlas. Ikhlas. Ya, ikhlas mendidik anak karena nanti dengan kita mendidik anak insya Allah itu aset buat kita Bang. Betul dong. Meskipun itu kita adalah ibu sambung dan ini bukan anak kandung kita, tapi apapun kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, dia lakukan mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dia lakukan kebaikan-kebaikan, meniru karena didikan kita. Meskipun kita ibu sambung, maka apa yang dilakukan insya Allah akan mengalir pahala buat kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Bunda silakan. Bun. Ya. Bunda. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aziza dari Ummu Solaiha Pinang Ranti. Iya, Ibu Aziza. Lagi baper nih Bun. Iya. Kebenaran saya punya saudara, ada yang ibu sambung, ada yang bapak sambung. Sama anak itu suka sama anak sambungnya agak ada masalah lah seperti itu. Nah pertanyaannya gimana cara mereka sebagai orang tua untuk menjalin komunikasi dengan anak sambungnya itu. Soalnya sering banget WA saya, aduh kata pusing gitu. Itu aja Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih banget rumahnya. Gimana komunikasi? Kita langsung jawab Komunikasi, aja deh. Gimana komunikasi. komunikasi yang baik terhadap ayah sambung atau ibu sambung? Mungkin memulai komunikasinya yang susah ya. Karena setelah memulai mungkin berikutnya lebih mudah. Iya, memang sih. Kalau misalkan mau memulai komunikasi apalagi seorang anak dengan orang tua, dikumpulkan. Ketika mungkin selesai sholat ya, bareng-bareng. Nah makanya di sini peran seorang orang tua mendidik anaknya dengan agama. Oh, dengan agama betul. Ya, kadang kita habis maghrib, ayo sholat, bapaknya main HP, emaknya lihat TV. TV sama aja Bu. Tentang orang Kerawang, mana orang TV. Ya. Tapi anaknya dibiarkan begitu saja. Aja komunikasi, begini apa keinginannya, apa maunya. Ini loh tujuan orang tua, ini loh tujuan ayah, tujuan bunda. Ya, insya Allah kalau kita menempatkan posisi seorang tua kepada anak itu seperti sahabat, seperti teman, maka anak pun akan terbuka. Banyak di luaran sana, Bang Melki, anak yang sampai ke rumah yang ada didoktrin, dikasih ceramah full. Iya. Jadi anak nih bingung. Mereka juga pengen punya kebebasan atau didengarkan pendapatnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan memberikan kabar tentang disembelihnya Nabi Ismail. Apa yang Nabi Ibrahim katakan? Apa langsung, ayo sini, langsung digorok? Enggak. Ditanyakan terlebih dahulu, apa pendapatmu? Nah, di sini ada pertanyaan orang tua kepada anak, apa keinginannya, apa maunya, ya. Insya Allah mudah-mudahan nih terjalin komunikasi dengan baik. Amin. Ya. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi komunikasi yang paling baik terhadap ibu sambung, bapak Ya. sambung itu komunikasi dengan hati. Hati. Benar banget. Bun. Ya. Bunda. Iya. Permasalahan yang kita bahas hari ini semakin seru ya, orang tua sambung. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Bunda. Assalamualaikum